saya akan menghilangkan background hijaunya ini, dengan cara untuk menghilangkan backgroundnya ini kita akan menggunakan lagi perintah. Ini adalah bitmap, tekan bitmap, kemudian pilih bitmap color mask, klik seperti ini, kemudian kita klik di background yang akan kita hilangkan, klik seperti ini, maka di sini di show-nya muncul warna hijau. Kemudian kita centang hijau ini, lalu kita tekan apply. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Nardiwati di Komodo. Dan kembali lagi kita akan berbagi tutorial cara mendesain. Kali ini kita masih tentang desain spanduk, dan saya akan membuat spanduk seperti yang ada di layar ini. Kita akan mencoba mendesain spanduk seperti ini ya. Silahkan ditonton video tutorialnya. Pertama-tama kita membuka lembar kerja baru dulu. Di sini saya sudah membuat lembar kerja baru. Kemudian untuk ukuran lembar kerja kita akan menggunakan area 3 meter kali 1 meter. Jadi seperti biasa jika kita mendesain di CorelDRAW, kita akan menggunakan skala 1:100. Jadi jika spanduk yang kita buat 3 meter, maka kita akan membuat dalam skala senti menjadi 30 cm saja. Jadi seperti yang saya tandai di sini, 30 kali 10 cm itu berarti 3 meter kali 1 meter. Oke, langsung saja kita buat kotak lembar kerjanya. Kita klik, double klik di rectangle tool, maka secara otomatis lembar kerja ini akan muncul kotak, dan ini adalah kotak kerja yang akan kita buat untuk spanduk. Seperti ini kita bisa beri warna. Kemudian untuk lebih jelasnya saya akan tampilkan spanduk, contoh spanduk ini di lembar kerja kita. Saya copy dulu, kemudian saya bawa ke area kerja. Oke, seperti ini. Berikutnya kita perhatikan dulu di contoh desainnya ini. Di sini ada beberapa elemen gambar yang dipergunakan. Dan untuk lebih mempersingkat waktu, saya sudah menyiapkan file gambar yang akan saya pergunakan. Jadi pertama kita import dulu gambar-gambar yang akan kita pakai. Ctrl I pada keyboard, atau pada file silakan tekan import seperti ini. Kemudian ini adalah beberapa item yang kita akan pergunakan. Ini gambar bawang, kemudian logo. Ini saya ambil di internet ya, saya download di internet. Kemudian kita akan olah menjadi satu desain baru. Kemudian gambar ayam gepreknya ini seperti ini dulu ya. Oke. Berikutnya kita keluarkan dulu satu persatu gambarnya, dan kemudian saya akan masukkan dulu gambar ayam ini. Dia posisinya di sebelah kiri, di sebelah kanan sorry, dan ini kita perbesar dulu gambar ayam ini menunya. Kemudian kita akan masukkan di lembar kerja di sini, di kotak ini, dengan cara tekan gambar, kemudian pilih efek, kemudian power clip. Di sini ada tulisan flash inside container, silakan diklik, kemudian arahkan tanda panah ini ke dalam kotak, maka gambarnya akan masuk di dalam kotak. Kemudian kita akan mengeditnya dengan cara tekan mouse sebelah kanan, kemudian kita tekan edit content, dan di sini kita bisa menggeser gambarnya, kemudian kita menyesuaikan posisinya seperti ini. Jadi kita bisa edit ya. Ini kemudian kita akan memberikan efek transparan.
ini transparansi, kemudian kita klik di efek transparansi toolnya, kemudian kita klik seperti ini, maka dia akan transparan. Kemudian kita coba lihat dulu tampilannya. Oke, seperti ini. Kemudian kita akan masukkan background warna merah ini ke dalam lembar kerja juga seperti langkah yang tadi. Kita power clip, kemudian place inside container, dan kita masukkan. Kemudian kita edit lagi, dan ini kita perbesar backgroundnya. Kita tarik, kemudian kita pindahkan gambarnya ke bagian belakang. Silahkan tekan klik kanan, kemudian order. Ini order to front of layer seperti ini. Kemudian untuk background merah hitam ini kita juga akan berikan transparansi supaya gambarnya bisa menyatu ya. Jadi seperti ini caranya. Oke, coba kita lihat tampilannya. Kemudian kita berikan warna merah di layar seperti ini kurang lebih ya. Oke, berikutnya kita perbaiki sedikit. Hitamnya ini kurang kelihatan tadi, kita masukkan ke dalam. Jadi ini gunanya transparansi tool. Jadi kalau kita menggabungkan dua gambar akan kelihatan tidak ada pemisah. Tinggal teman-teman mengatur saja seperti ini. Oke, kita lanjut. Kemudian yang berikutnya kita akan memasukkan gambar cabai ini. Jadi kalau kita lihat gambar yang kita sudah buat ini, ada gambar cabainya di sini dengan bumbu bawang putih. Jadi kita masukkan lagi dua gambar ini ke sini. Kemudian kita klik kedua gambar, tekan shift, kemudian efek power clip place inside container, kita klik lagi, kemudian kita edit content. Oke. Mungkin saya masukkan juga gambar ini untuk acuan supaya kita bisa melihat place inside kontainernya. Kemudian kita edit, lalu kita arahkan ke atas. Oke, seperti ini. Kemudian untuk gambar cabenya kita atur dulu di sini. Kemudian kita perbesar. Ini kita geser ke samping. Jadi kreasi teman-teman sendiri bagaimana bagusnya. Kemudian kita ambil lagi transparansi untuk membuat transparansi di gambar cabai ini. Seperti ini. Kemudian untuk gambar bawang ini kita akan menghilangkan background putihnya. Seperti di video saya sebelumnya saya sudah jelaskan, saya menggunakan bitmap, convert to bitmap. Oke. Jika teman-teman ingin melihat lebih detailnya, silakan tonton video saya yang sebelumnya. Saya langsung tunjukkan di sini caranya. Setelah kita tekan bitmap, kita masuk di edit bitmap. Kemudian kita akan diarahkan ke Corel Photo Pen-nya. Ini saya perbesar dulu, kemudian di sini saya rubah menjadi 2 feet. Kemudian di image kita ambil cut out left. Klik dan silakan kita arahkan kursor seperti ini. Jika sudah seperti ini, tinggal kita tekan fill-nya, inside fill tool, kemudian kita klik di dalam gambar, kemudian preview, maka background putih di belakangnya sudah hilang. Tinggal kita tekan OK, kemudian kita tutup Corel Photo Pen-nya, tekan yes. Nah, seperti ini, maka gambarnya sudah hilang backgroundnya ya. Kemudian tinggal kita atur posisinya. Oke, coba kita lihat seperti ini.
Berikutnya, setelah itu untuk logo ayam gepreknya kita akan posisikan juga. Ini kita tidak pergunakan, kita delete saja ya. Dan ini juga sudah tidak dipakai. Oke, lanjut untuk logo ayam geprek ini. Untuk menghilangkan backgroundnya ini kita akan menggunakan lagi perintah yang lain. Ini adalah bitmap, tekan bitmap, kemudian pilih bitmap color mask. Kemudian setelah itu silahkan arahkan kursornya ke color selektornya, klik seperti ini, kemudian kita klik di background yang akan kita hilangkan, klik seperti ini, maka di sini di show-nya muncul warna hijau. Kemudian kita centang hijau ini, lalu kita tekan apply. Oke. Maka hijau ini sudah hilang, tinggal kita cut nanti yang bagian pinggirnya ini. Caranya silahkan ambil kotak rectangle tool, kemudian kita arahkan kotaknya ke gambar yang kita mau ambil seperti ini. Setelah itu tekan kotak, tekan shift di keyboard, kemudian klik gambar hijau ini. Ini untuk mengetikkan lebih dari satu gambar. Kemudian kita tekan intercept, silakan tekan intercept, maka secara otomatis gambar yang kita punya ini akan tercopy. Ini kita delete saja, maka hasilnya seperti ini. Jadi logonya kita sudah dapat, sudah tidak ada backgroundnya. Kemudian kita perbesar sedikit, seperti contoh ya, kita perbesar. Setelah itu, jika kita lihat di logo di desain yang pertama ini, maka ada seperti sinar putih di bagian belakangnya. Bagaimana caranya supaya muncul sinar seperti ini? Jadi ini seperti shadow yang bersinar ya. Caranya kita zoom dulu logonya, kemudian kita aktifkan logo ini, lalu silahkan arahkan kursor ke sebelah kiri. Kemudian ambil interactive drop shadow tool. Ini ada gambar kotak ini, silahkan diklik. Kemudian di bagian atas ini presetnya kita pilih ini. Jadi ada beberapa pilihan di sini, silahkan pilih. Di sini saya menggunakan medium glow, maka seperti ini. Kemudian di sini saya rubah menjadi add. Ini jadi dia sudah agak putih. Di sini juga saya rubah warnanya menjadi putih. Kemudian untuk bagian ini drop shadow filteringnya saya gunakan dari 30 saya jadikan 5, maka shadownya akan mengecil ya seperti ini. Jadi shadownya sudah menipis. Jika merasa masih tebal boleh dirubah menjadi 3 umpama. Oke, seperti ini. Maka sudah ada shadow di bagian belakang tulisannya. Sampai di sini, semoga teman-teman bisa mengikuti tutorialnya ya. Dan selebihnya kita tinggal mengetik saja tulisan ini, karena backgroundnya sudah jadi. Oke, jika sudah dibuat tulisannya, sekarang kita akan mengedit pengaturan penulisannya. Jadi jika teman-teman mengetik lebih dari satu baris, maka tulisan ini akan menyatu menjadi satu. Bagaimana caranya supaya tulisan ini bisa kita pisah satu baris? Caranya silahkan tekan arrange. Kemudian di sini ada Ctrl K atau break artistic text. Jadi ini gunanya untuk memisahkan beberapa baris tulisannya. Silahkan diklik, maka secara otomatis tulisan ini akan terpisah. Ini saya Ctrl Z dulu. Jadi di awal ini kan seperti ini. Jika kita tekan warna, maka semuanya akan berubah menjadi warna kuning. Bagaimana caranya supaya bisa kita pisah satu persatu? Maka tekan arrange, kemudian pilih break artistic textnya seperti ini, dan tulisan ini sudah terpisah.
misalnya kita beri warna kuning, maka yang berubah hanya baris pertama saja. Oke teman-teman. Nah, berikutnya kita akan memberi warna dan merubah fontnya. Di sini saya ambil kemudian kita kasih warna merah, dan untuk garisnya kita beri warna putih. Silahkan tekan F12. Kemudian di sini kita rubah menjadi 4, dan untuk warnanya kita rubah menjadi putih. Kemudian ini jangan lupa dicentang untuk cornernya dan behind fillnya. Kenapa harus dicentang? Karena jika tidak dicentang seperti ini, maka jika kita merubah fontnya, misalnya untuk colornya kita rubah menjadi 4 dan kita coba lihat tampilannya, oke, maka tulisannya akan seperti ini. Jadi dia mengambil ke dalam area gambar ya. Tapi jika kita centang seperti yang saya omong, di cornernya kita ambil ini, kemudian behind fillnya kita centang, maka hasilnya akan beda. Nah, seperti ini. Jadi fontnya tetap tebal kelihatannya ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bisa paham sampai di sini. Oke, berikutnya tinggal kita atur levelnya seperti ini. Selanjutnya untuk tulisan warung ini, di sini untuk contohnya terlihat ada dua warna gradasi ya, dari warna hijau tua ke hijau muda dan berubah menjadi kuning. Nah, bagaimana caranya? Coba kita beri dulu warna hijau. Kemudian di sini kita pergunakan interactive fill tool. Ini kita klik di sini. Jadi tidak bisa menggunakan transparansi ya, tapi menggunakan interactive fill tool. Silahkan diklik. Kemudian teman-teman bisa mengarahkan kursornya, kemudian ditarik seperti ini. Ini. Kemudian untuk di sini kita rubah menjadi putih. Nah, maka warnanya akan perlahan berubah warna dari kuning ke hijau muda, kemudian hijau tua. Kemudian untuk garisnya kita rubah menjadi putih. Kita klik seperti ini, di klik kanan ya, kemudian F12 lagi, kita rubah di sini fontnya menjadi 5, kemudian cornernya kita centang yang kedua, kemudian behind fillnya oke. Maka seperti ini. Lalu kalau kita lihat contoh juga, di sini ada shadownya juga, ada shadow warna hitam. Nah, kita beri shadow seperti yang saya tunjukkan tadi, pakai interactive drop shadow. Klik. Kemudian kita pilih di bagian atas preset listnya, silahkan dipilih mau tampilannya ke kiri, shadownya apakah di bagian bawah atau bagian atas atau bagian atas kanan, mana-mana saja. Nah, di sini saya pilih bottom right. Nah, seperti ini. Dan ini masih bisa kita atur ya, jika teman-teman merasa terlalu ke bawah, silahkan diklik dan kita arahkan kursor seperti ini, digeser, maka shadownya seperti ini. Kemudian jika ingin lebih terlihat tebal, di sini di drop shadow fiturnya kita rubah menjadi misalnya 5, enter, maka ada perubahan seperti itu ya. Jadi dia lebih tajam. Oke, kita coba lihat dulu. Jadi seperti ini hasilnya. Kurang lebih, semoga teman-teman bisa paham ya. Jadi ini adalah tutorial cara desain spanduk menggunakan beberapa perintah di CorelDRAW, yang mana saya di sini menggunakan transparansi tool, kemudian interactive drop shadow, lalu kemudian saya juga pakai interactive fill tool, dan hasilnya seperti ini. Oke teman-teman, terima kasih buat kalian yang selalu setia untuk menonton video tutorial saya, dan jangan lupa tetap like, boleh di share ke media sosial kalian, dan jangan lupa
subscribe juga Mardiwati di Komodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.